Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal keempat. Saudara, kisah 2 Samuel pasal keempat merupakan kelanjutan dari pertikaian tahta antara kaum Daud dan keluarga Saul. Kisah sebelumnya adalah di mana panglima, atau kita bisa sebut juga bahasa sekarang jenderalnya Saul, yang bernama Abner dibunuh oleh Yoab. Padahal Daud sebenarnya ingin agar kekuasaan politik berpindah tangan secara diplomatis oleh kerjasama dengan Abner tanpa perlu membunuh keluarga Saul. Nama Abner ini masih berperan penting bahkan sampai di pasal keempat ini. Kenapa? Karena Abner, sang jenderal Saul ini yang mengendalikan hampir sebagian besar kekuatan militer dari kerajaan Saul. Ingat loh, saudara, Daud itu menjadi raja di Yehuda, wilayah kekuasaan yang masih sangat kecil. Jadi mirip seperti pemilu lah saudara, dimana kalau seseorang ingin menjadi presiden, maka ia harus mendekati parpol-parpol yang kuat untuk mendukung calon presiden tersebut. Namun setelah Abner dibunuh, maka Isi-Boset, yaitu anak Saul yang seharusnya menjadi raja menggantikan Saul, sekarang telah kehilangan semangat dirinya untuk melanjutkan pertempuran melawan Daud. Maka terjadilah satu peristiwa yang memilukan di kalangan Benyamin sendiri. Isi-Boset dibunuh pada saat ia sedang tidur siang oleh Baana dan Rekab. Satu suku, satu sekutu, satu kaum sendiri. Nah, menariknya saudara, Baana dan Rekab melakukan hal ini agar mereka mendapat hadiah dari Daud, yaitu berupa kedudukan dan pangkat yang tinggi setelah Daud menjadi raja. Setelah mereka memenggal kepala Isi-Boset, maka mereka berjalan kaki dari Mahanaim sampai ke Hebron dalam satu malam. Jaraknya itu sekitar 110 km, yaitu kira-kira jarak dari mungkin Denpasar ke Banyuwangi. Artinya dalam 1 jam minimal mereka itu harus menempuh jarak 10 km. Nah, jelas kelihatan sekali bahwa mereka ini sedang ngebet banget, ingin dapat posisi yang tinggi di kerajaannya Daud, sampai mereka berjalan tanpa henti untuk sampai ke Hebron keesokan harinya. Tetapi ketika Baana dan Rekab sampai kepada Daud dengan membawa kepala Isi-Boset, apa yang dilakukan Daud? Daud tidak menghadiahi mereka dengan kedudukan, tetapi Daud menghukum mati mereka. Nah, kejadian ini sama seperti seorang Amalek yang membunuh Saul, berharap dapat hadiah, malah mendapatkan hukuman mati. Motifnya Daud jelas. Ia tidak pernah menganggap Saul dan keluarganya sebagai musuhnya, dan tidak menginginkan kematian mereka. Daud ingin agar semuanya itu diselesaikan dengan cara diplomatis, tanpa perlu terjadi pertumpahan darah dari keluarga Saul. Daud tidak bergembira atas kematian keluarga Saul. Saudara, seringkali kita takabur dan bergembira ketika musuh kita mendapatkan celaka. Malah mungkin kita bersikap seperti Baana dan juga Rekab yang menikam kaum keluarganya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Seorang murid Kristus tidak akan bergembira atas kejatuhan orang-orang yang membencinya, ataupun menikam orang lain demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, jadilah seperti Daud yang menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Saul. Tetapi yang terutama, teladanilah Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia memandang orang-orang yang menyalibkannya, ia tidak menginginkan kebinasaan mereka. Tapi Tuhan Yesus memandang mereka dengan belas kasihan dan penuh pengampunan. Seperti tertulis di Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, setidaknya hari ini kita belajar tentang ketiga hal. Yaitu yang pertama, kita tidak mencari keuntungan dengan mencelakakan orang lain, atau dengan kata lain kita itu serakah. Yang kedua, kita tidak bergembira atas kejatuhan musuh kita. Yang ketiga, berbelas kasihan kepada orang-orang yang hendak mencelakakan kita. Cara paling baik menikmati kehidupan yang memiliki damai sejahtera adalah selalu berserah dan mengucap syukur atas apa yang telah kita miliki. Kita harus sadar bahwa kita bukan Tuhan,
dan kita tidak bisa mengontrol segala-galanya dalam kehidupan kita. Urusan ke depan Tuhan akan memberikan berkat atau tidak itu adalah hak Tuhan. Porsi kita adalah menikmati bagian kita dan tetap berada di jalur Tuhan sambil terus menjauhi setiap bentuk dosa serta kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu renungan yang mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh mengharapkan kejatuhan dari orang lain, bahwa kami belajar untuk tidak serakah ya Tuhan, bahwa kami belajar harus mencukupkan dengan apa yang kami miliki, bahwa kami tidak boleh bergembira atas kejatuhan orang-orang yang membenci kami. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus selalu menguduskan hati kami, supaya dalam setiap langkah kami pun boleh dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.